Shalom Ibu Bapak Saudara, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Rabu 7 April 2021. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayatnya ke 58. Sebelum kita membacanya, kita meminta pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan semalam yang telah berlalu dalam hidup kami, sehingga kami bangun dengan kekuatan baru, sukacita baru. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini ya Bapa. Namun sebelumnya kami mohon pertolongan daripada Tuhan, dan kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai landasan dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini ialah aksi dan reaksi. Tidak ada reaksi tanpa adanya suatu aksi. Jadi setelah ada aksi akan menghasilkan sebuah reaksi. Sama halnya seperti manusia. Karena aksi manusia pada Taman Eden melanggar perintah Allah, mengambil buah yang dilarang pada Taman Eden, maka reaksinya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, dan firman Tuhan katakan bahwa upah dosa ialah maut. Oleh sebabnya semua keturunan Adam pada akhirnya akan mati. Karena hal tersebut, Allah dengan aksinya, dengan penuh kasih,
menyatakan karya penyelamatan untuk manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini kita sedang menghayati atau memaknai Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti dari kemahakuasaan Allah. Allah berkuasa atas maut. Maut dikalahkan dengan kebangkitan Yesus. Maka dengan kebangkitan Yesus, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita pun kelak akan dibangkitkan seperti yang dialami oleh Yesus. Dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-57 dikatakan, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Karena kemenangan seperti apa yang kita peroleh? Ya, kemenangan atas maut. Karena dosa kita seharusnya kita mati untuk selama-lamanya. Tetapi karena kasih Allah, sehingga kita memperoleh kemenangan. Bukan kita yang memenangkan, tetapi karena Yesuslah kita ikut menang. Sebab dengan kematian Yesus di kayu salib, maka dosa kita ikut tersalibkan, dan dengan kebangkitan Yesus maka kita pun ikut dibangkitkan kelak. Dalam ayat yang ke-14 pembacaan kita dikatakan, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Jadi, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kita sebagai orang percaya. Sia-sialah pengharapan kita. Sia-sialah iman kita. Tetapi karena Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar mengalahkan maut, maka dikatakan kita adalah pemenang. Lalu bagaimana kita merespon semua ini? Ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Paulus berkata bahwa berdirilah teguh, artinya kita harus mantap dengan iman kita. Kita harus kuat dengan iman pengharapan yang pasti. Dikatakan bahwa jangan goyah, jangan lepaskan kepercayaan yang sudah kita miliki. Apapun yang ditawarkan dunia, hendaklah berpegang teguh pada iman, kepercayaan kita kepada Yesus. Tak ada yang bisa atau tidak ada yang boleh memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan dikatakan juga bahwa giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Lakukan firman Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena sesungguhnya jerih payah kita tidak akan sia-sia. Mari Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita lakukan yang terbaik.
untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Tak perlu pikirkan ukuran menurut manusia, kecil besar di mata manusia, tapi yang harus kita ingat bahwa Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan jerih payah kita. Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pagi ini, yang boleh menguatkan kami sebagai orang percaya bahwa kebangkitan Tuhan ialah kebangkitan kami juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu teguh di dalam pengharapan kami kepada Engkau. Kami mohon kekuatan supaya kami tidak akan goyah. Apapun yang menjadi tawaran dunia tak akan mampu memisahkan kami daripada Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan. Kiranya apapun yang dikerjakan jemaat Tuhan boleh menjadi berkat, dan kiranya mereka selalu takut akan Tuhan di dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab. Jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan juga, Tuhan tunjukkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu dalam pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan dalam proses belajar mengajar. Bahkan jemaat Tuhan dalam masa kanak-kanak dalam pertumbuhan, Tuhan tetap pelihara supaya dalam pertumbuhannya boleh terus mengasihi Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke daerah. Berikan selalu kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan yang akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, terlebih khusus pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Juga akan berdoa Tuhan untuk vaksinasi COVID-19 yang terus berlangsung. Tuhan terus menolong kegiatan ini supaya boleh membawa kebaikan dalam pencegahan dan penghentian penularan COVID-19. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Kami siap menjalani hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale, hari Rabu 7 April 2021. Tuhan yang menolong kita untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Amin.